Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah video analisa teknikal mingguan untuk pair Euro USD dari tanggal 12 sampai 16 September 2022 ataupun minggu kedua di bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal mingguan di Euro USD pada minggu ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke dalam analisanya, jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amanana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat daripada channel Telegram Amanana yang seperti di sini ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis tentunya, terus ada juga akan ada update analisa market ya. Baik itu di forex, di komoditas, saham, ataupun nanti akan ada di cryptocurrency juga, seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera join bersama kami di channel Telegram Amanana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah seperti yang ada di sini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam analisa kita di Euro USD. Nah, seperti yang sudah saya analisakan di Euro USD kemarin, di minggu lalu sih tepatnya ya, di minggu lalu itu kalau saya kasih tahu di minggu lalu itu kan teman-teman trading di apa namanya Euro USD karena dia membentuk seperti bearish flag ya kan, mana di sini ada bearish flag, seperti ada bearish flag di sini ya kan, di daily ya kan, di daily ya, di daily seperti ada bearish flag di sini, dan teman-teman bisa open sell ketika dia ngebreak 99.000, tapi ternyata harga tidak pernah break sampai sana dan harga malah konstan diam di sini ya, bisa dikatakan harga konstan diam di sini. Jadi untuk saat ini Euro USD kemarin sempat kena area ini ya, Euro USD itu sempat kena area apa, support become resistant ya, support become resistant, dan di sini juga ada supply yang kuat yaitu di harga 1.01310 sampai di 11.35 ya. Ketika harga sudah kena ini dikit, kemudian harga kemudian drop, yang menandakan bahwa area ini sudah tidak berlaku lagi untuk sebagai area resisten. Dan sekarang kita punya satu area apa? Area demand yang cukup lebar. Mungkin lebih tepatnya kita berspekulasi di sini adalah Euro USD masih dalam kondisi bearish. Ya, kita kan memang saat ini masih berspekulasi harga Euro USD saat ini masihlah bearish ya kan. Ya, ini ditunjukkan kalau teman-teman lihat di sini lebih gampangnya ya. Ini. Ya, di sini ya. Oke, tidak melepas. Nah, seperti ini ya. Karena dia masih di bawah garis trendline yang ini. Ya, dia masih di bawah garis trendline, otomatis kita masih dalam posisi open posisi sell. Nah, problemnya adalah di mana kita open sell selanjutnya. Kemarin itu kalau kita lihat Fibonacci-nya, extension itu sewajarnya Euro USD itu akan mengejar extension 1272 sebelum dia akan turun lanjut sampai di 1618 sewajarnya loh ya. Tapi karena kita tidak tahu bagaimana pergerakan market, ini berarti sedikit ada anomali di sini. Berarti range area 99325 sampai di 99.000 menjadi area structure support yang sangat keras, karena setiap kali harga masuk ke sini harga selalu dipentalkan. Bahkan di sini di daily harga sudah membreak 2 kali dan bahkan 3 kali di break, harga tetap bisa dibawa ke atas, bahkan menyentuh support become resistance yang di harga 11.35 di sini. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman adalah bagaimana sebaiknya kita menyikapi harga dari Euro USD per saat ini? Karena harga sekarang balik lagi naik berada di atas level parity-nya. Nah,
Bagaimana cara menjawabnya? Nah, sebenarnya seperti ini. Kita sebenarnya berada di dalam area sideways dari game Euro USD. Seperti ini. Karena sebenarnya kalau dia mau bisa tidak bergerak sideways, dia harus ngebreak salah satu. Apakah 99.000 atau dia ngebreak 1.01310. Dia harus memilih salah satu itu sebenarnya. Kalau kita lihat, memang di sini dia seperti membuat lower low. Tapi kalau kita lihat apakah dia sudah membuat lower high? Karena di sini tidak jelas pergerakan grafiknya. Kalau kita lihat di weekly pun sama. Di sini minggu kemarin itu ditutup dengan candle doji. 2 minggu yang lalu. Dan di minggu kemarin ada candle bullish di sini. Kalau kita lihat structure dari weekly ya, dari pola pergerakan weekly, kita kan tahu di sini dia buat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Apa ini? Apakah lower low? Terus sekarang apa? Apakah dia buat lower high? Nah, ini tidak jelas. Nah, belum. Mungkin bisa dibilang belum jelas. Mungkin kita perlu butuh 2 minggu lagi untuk kita tahu bagaimana pergerakan dari Euro USD. Walaupun kalau kita lihat juga di sini ada trend line juga yang di bawah. Ya, ada trend line juga di sini. Yang dimana sebenarnya itu untuk di Euro USD targetnya itu terjauh, itu bisa sampai ke area trend line-nya dia yang di bawah. Jadi kalau kita lihat di daily, nah jadi kalau dia turun tuh sebenarnya bisa sampai sini, area yang di bawah di sini, seperti itu. Karena kita masih terjebak di area sideways, oleh karena itu kita masih bingung kemana arah dari Euro USD. Tapi bisa jadi saya sarankan adalah karena kita bisa dibilang ada berbagai macam area ya. Di sini ada range area support ya, sini range area support become resistance, resistance become support. Sebenarnya di sini ada resistance kemudian di break dan sekarang menjadi area support. Dan kemarin itu di sini juga ada area support juga. Nah, kalau teman-teman ingin trading di Euro USD per minggu ini, seperti yang sudah saya sampaikan di analisa fundamental, hati-hati di hari Selasa dan di hari Kamis, khususnya untuk di USD ya. Karena ketika tingkat inflasi itu bisa bagus hasilnya, saya rasa untuk di Euro USD akan kembali turun di bawah level parity-nya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin open posisi sell, mungkin bisa break dia area kotak biru ini, itu di harga 267 ya, 267. Ketika dia break 267, teman-teman boleh open posisi sell dengan harapan dia bisa turun lagi sampai ke 99325 seperti itu. Berarti kalau teman-teman open sell di sini, stop loss teman-teman mau tidak mau harus di atas ini. Ya. Karena sebenarnya titik aman sell adalah ada di sini, yaitu di 1310 sampai di 1135. Tapi kalau teman-teman tidak mau ambil stop loss di sana, teman-teman bisa ambil stop loss di 800 ya. 1.00800 stop lossnya, lalu take profit bisa sampai di bawah di sini seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga di sini ada area resisten yang bagus, dia kan resisten dibawa ke bawah, ada resisten lagi kemudian dibawa ke bawah lagi, dan ketika resisten ini di break, harga resisten ini menjadi area support dan sekarang harga berhenti di sini, otomatis kita harus menunggu harga ini di break dulu oleh market sebelum akhirnya kita bisa open posisi sell. Di sini open posisi sell 1, tapi malah jika harga malah bergerak naik, kita tunggu open posisi sell di sini dengan harapan dia bisa balik ke level parity-nya di mana 1 euro sama dengan 1 dolar. Seperti itu. Nanti kalau kita open di sini, stop loss kita adalah di atas garis trend line setidaknya ya, yaitu di
1.2000 dengan take profit kita bisa sampai bawah di sini, atau bahkan bisa ke level parity-nya yang ada di sini. Oke, seperti ini. Jadi untuk di Euro USD per minggu ini, di sini ada satu level support ya. Sekarang kan membentuk level support di sini. Ketika supportnya itu dijebol, saya rasa harga dari Euro USD akan bisa lanjut turun. Walaupun di sini ada ini ya, ada apa namanya? Ada demand kecil di sini. Jadi saya rasa ketika dia ngebreak ini kena di area demand, kemungkinan dia akan mantul. Nah, ketika mantulnya sini untuk meretas ini, teman-teman bisa open posisi sell di sini. Seperti itu. Oke. Jadi untuk Euro USD kita masih setia untuk open posisi sell. Overall, karena target kita untuk di Euro USD adalah tetap sama, yaitu dari extension Fibonacci-nya yaitu di 1272 dulu sebelum akhirnya nanti ke 1618. Seperti itu. Kalau kita lihat Fibonacci turun sekarang ya, kalau kita lihat Fibonacci yang turun, dari Fibonacci-nya turun, area yang kotak biru tadi yang di sini merupakan area Fibonacci 50%-nya, seperti itu. Dan area demand, area supply di daily, ini merupakan area supply daily ya, yang di sini yang besar di sini, itu merupakan area Fibonacci 61,8. Oke, jadi sekalipun nanti dia ngebreak 1310, masih ada satu area tahanan lagi yaitu Fibonacci 618 ya di sini. Ya, Fibonacci 618 di mana ini merupakan ada satu area supply kuat. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kita masih setia untuk di minggu ini open posisi sell, tapi mungkin lebih baiknya menunggu sampai di hari Selasa ya. Ketika hari Selasa itu keluar data dari inflasinya itu good, bagus, berarti Euro USD kan pasti akan turun. Nah, ketika turun kita open posisi sell di mana harga itu akan melakukan retest. Oke. Yang penting perhatikan berapa lotnya supaya teman-teman tidak oversize dalam melakukan trading. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal mingguan di Euro USD pada minggu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.